Yang mereka sebut keuntungan 6 miliar itu sementara kita pegang sebagai klaim. Itu pun sangat memalukan buat Anies. Sudah heboh sampai disebut gubernur rasa presiden. Untungnya cuma ecek-ecek 6 miliar. Makin tampak bodoh kan? Sudah bayar ratusan miliar. Padahal di negara lain bisa dapat gratis. Sama Jakpro jadi kayak diakal-akali ya, agar fee yang ratusan miliar itu nggak masuk sebagai modal, agar bisa menyebut ada keuntungan dari Formula E. Padahal di analisa indef itu dimasukkan. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kita kembali mengulik soal Formula E. Formula E ini memang proyeknya Anies sendiri ya. Walaupun Anies berusaha mengklaim bahwa Formula E bukan program dia sebagai gubernur. Anies menyebut Formula E sebagai program Pemprov DKI Jakarta. Katanya sebagai gubernur, Anies menjalankan amanat yang ada di APBD. Lah, kan dia sendiri yang kekeh menaruh program itu di APBD. Apakah ide penyelenggaraan Formula E dicetuskan oleh anak buah Anies atau warga DKI Jakarta? Kan enggak. Anies sendiri yang memunculkan ide ini dan Anies sendiri yang menjadikan Formula E sebagai program prioritas. Ditaruh Anies di dalam instruksi gubernur nomor 49 tahun 2021. Bahkan Anies sendiri bikin surat kuasa buat Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora DKI Jakarta untuk meminjam uang sebesar 180 miliar rupiah kepada PT Bank DKI untuk menalangi pembayaran komitmen fee Formula E waktu itu. Apakah ada warga Jakarta yang demo meminta-minta agar Formula E digelar di Jakarta? Kan enggak. Kalau warga Jakarta kena banjir sih pasti ada. Namun Anies membiarkan normalisasi Sungai Mandek. Faktanya begitu kan? Nah, keuntungan digelarnya Formula E memang dipertanyakan banyak pihak sejak awal gagasan itu muncul. Pertama, ya memang Formula E ini tidak populer di Indonesia. Dan kedua, faktanya di negara-negara lain, gelaran Formula E ujung-ujungnya rugi. Seperti di Montreal, Kanada, yang mengakhiri kontrak Formula E pada tahun 2017 karena dinilai jadi pemborosan APBD kota dan jumlah penonton yang jauh di bawah harapan. Pada tahun 2020, Formula E juga disebut menderita kerugian hingga 1,9 triliun dalam 4 tahun terakhir penyelenggaraannya. Tapi, Anies dengan PD-nya bikin kontrak sampai 5 tahun, melebihi masa jabatannya sendiri. Bahkan Anies tidak malu mengakui bahwa dalam 3 tahun pertama, gelaran Formula E di Jakarta akan mengalami kerugian. Ya rugi di rakyat dong, kan uangnya dari APBD. Anies mana merasa rugi kan? Bahkan di dalam studi kelayakan pertama yang dibuat oleh Jakpro, Formula E disebut untung oleh Jakpro. Namun, sesudah diaudit oleh BPK, ketahuan bahwa Jakpro tidak memasukkan komitmen fee sebagai biaya. Ini kok kayak ngadalin publik ya? Nah, kalau dari segi politik, maka kita akan memahami ini sebagai upaya Anies mempertahankan citranya setelah dia tidak lagi menjabat sebagai gubernur. Namun, kalau melihat kerugian di negara lain dan di Formula E sendiri, ya bisa dibilang keinginan Anies menggelar Formula E menjadi sebuah langkah yang sembrono dan bodoh. Pemilihan prioritas yang tidak benar. Sama halnya ketika Anies lebih memilih membangun stadion JIS dengan memakai dana utangan dari pemerintah pusat. Sementara warga Jakarta masih banyak menderita kekurangan air bersih, kekurangan rumah yang layak, kekurangan fasilitas toilet, bahkan kekurangan gizi. Oke, lanjut lagi dengan Formula E. Kan sudah digelar dan katanya sukses. Namun, janji Anies untuk membuka untung ruginya tidak juga kesampaian hingga dia lengser. Bahkan sampai sekarang ya, sudah sekitar 4 bulan lebih dari digelarnya Formula E. Bahkan revisi studi kelayakan pun tidak pernah diterima oleh DPRD DKI Jakarta. Transparansi pertanggungjawaban Formula E sangat-sangat minim ya. Yang beredar di publik sejak bulan Juni silam adalah adanya sebuah hasil analisa dari Indef ya. Menurut Indef, Formula E memberikan dampak ekonomi dengan total 2,638 triliun bagi DKI Jakarta atau kontribusi sebesar 0,08% pada pertumbuhan ekonomi Jakarta. Nah,
Perhitungan indef ini kemudian dipakai oleh para buzzer dan pendukung Anies di medsos untuk membandingkan dampak ekonomi Formula E dengan MotoGP Mandalika. Sekitar 4 minggu sebelum Indef mengeluarkan analisanya soal Formula E, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno merilis angka kontribusi gelaran MotoGP Mandalika terhadap ekonomi Indonesia. Angka 4,5 triliun pun disebut oleh Sandiaga. Angka ini melebihi ekspektasi ya. Angka ini termasuk adanya kenaikan pendapatan domestik regional bruto Provinsi NTT, peningkatan lapangan usaha secara nasional, dan kenaikan di sektor transportasi. Oleh sebab itu, MotoGP Mandalika dinilai sangat sukses. Nah, itu kan dari beberapa bulan silam ya. Menteri Sandiaga bicara pada akhir Mei 2022. Sedangkan Indef memaparkan datanya pada akhir Juni 2022. Waktu pun berlalu. Anies sudah dipanggil KPK. Medsos ramai dengan permintaan transparansi laporan keuangan Formula E. Lalu Anies pun lengser. Di medsos itu ada perang antara para buzzer dan pendukung Anies dengan para netizen lain. Untuk membela Anies, mereka membandingkan dampak ekonomi MotoGP Mandalika dengan hasil analisa Indef tadi ya, yang tentang Formula E. Pokoknya nama Anies berusaha diangkat, seakan jadi korban karena BUMN tidak mau tanam modal di Formula E. Tapi akhirnya cara Anies yang menang gitu. Nampaknya Indef pun menjadi salah satu pendukung Anies ya. Karena dalam sebuah video diskusi dari Universitas Al-Azhar Indonesia, pada akhir bulan Oktober lalu, Indef membandingkan dampak ekonomi MotoGP Mandalika dengan Formula E. Indef mengklaim mereka juga diminta oleh Kementerian Parekraf untuk menganalisa dampak ekonomi MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika disebut mengeluarkan modal sebesar 2,7 triliun rupiah. Dengan dampak langsung sekitar 3,9 triliun. Jika digabung dengan dampak ekonomi tidak langsung, maka total keuntungan ekonomi MotoGP Mandalika menjadi 5,1 triliun atau sekitar 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat dari modalnya. Sementara Formula E modalnya disebut mencapai 594 miliar rupiah. Ini termasuk komitmen fee yang dihitung sebesar 216 miliar. Dan modal lain-lain seperti pembangunan sarana dan prasarana ya. Sepertinya Indef tidak menghitung total komitmen fee sebesar 560 miliar yang sudah dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu kan buat 3 tahun. Nah, dampak langsung Formula E seperti pembelian tiket, transaksi pengunjung, dan lain sebagainya disebut mencapai 597 miliar. Sedangkan dampak ekonomi tidak langsung mencapai 2,1 triliun. Sehingga totalnya mencapai 2,6 triliun atau mencapai 3,5 kali lipat dari modal. Mereka meraup untung sekitar 6 miliar rupiah dari ajang tersebut. Direktur Bisnis PT Jakpro Gunung Kartiko mengatakan bahwa keuntungan tersebut berbeda neraca dengan utang piutang. Dengan kata lain, investasi Formula E oleh Anies disebut Indef lebih efisien jika dibandingkan dengan MotoGP Mandalika. Serius, mau membandingkan Formula E dengan MotoGP Mandalika? Kalau menurut anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, perbandingan ini tidak apple to apple ya. Sirkuit Mandalika itu direncanakan dengan matang. Proyek nasional yang dibangun permanen dari sirkuit hingga ke sarana prasarana penunjangnya menjadi sebuah kawasan ekonomi khusus (KEK). Sedangkan sirkuit Formula E kan nebeng di Ancol dengan perencanaan hanya untuk 5 tahun. Sesudah nggak jadi di Monas. Biayanya beda, kualitas juga beda. MotoGP begitu populer di Indonesia, sementara Formula E kan enggak. Gilbert bahkan merinci bahwa Formula E sudah keluar dana sedikitnya 710 miliar. Sedangkan penjualan karcis dia hitung sekitar 10 miliar. Sisa duitnya kemana? Gilbert pun menyebut Formula E merugi hingga 700 miliar. Dari komitmen fee saja sudah beda banget ya. MotoGP yang begitu ngetop, ternyata
komitmen fee-nya hanya 9,8 juta dolar atau sekitar 133 miliar per musim. WSBK yang baru saja selesai di Mandalika ya, WSBK, World Superbike. Komitmen fee-nya hanya 49,2 miliar. Sedikit ya. Itu WSBK juga laris tiketnya. Jumlah penonton lebih dari 51.000 orang. Modalnya WSBK selain komitmen fee juga minimalis banget karena infrastruktur, sarana dan prasarana kan sudah ada, tinggal pakai. Sedangkan Formula E pada awal rencana dulu ya, komitmen fee-nya mencapai 21 juta dolar atau 295 miliar per musim. Sekarang aja komitmen fee-nya tiba-tiba bisa dinego dan turun. Kok bisa turun? Nggak standar dong ya. Lawang di Hong Kong aja Formula E digelar nggak pakai komitmen fee alias gratis. Terus ngapain di Jakarta bayar sampai 560 miliar? Berarti ya, ojo dibandingke. Anies nampak bodoh sekali ya. Mau bayar ratusan triliun, sedangkan di negara lain bisa gratisan. Bukannya lebih untung kan kalau Anies bisa dapat gratis? Ini kan awalnya diminta orang berapa, langsung dia bayar. Sampai-sampai minta ditalangi dulu oleh Bank DKI. Duit pinjaman ke Bank DKI itu kemudian langsung dibayarkan buat Formula E sebelum APBD disahkan. Ini jelas menyalahi aturan ya, dan sudah disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi ke KPK. Nah, sesudah ramai di medsos soal analisa Indef tadi itu ya, yang membela Anies, kemudian Jakpro akhirnya mengungkap keuntungan gelaran Formula E pada awal bulan ini dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Jadi ini terjadi sesudah Anies lengser dan digantikan oleh Heru Budi Hartono. Menurut Jakpro, laporan keuangan Formula E belum selesai diaudit oleh BPK. Jadi yang diungkap oleh Jakpro adalah laporan pertanggal 30 September 2022. Jakpro menyebut angka 137 miliar sebagai pendapatan usaha total Formula E. Sedangkan beban pokok atau kita sebut saja modalnya ya, katanya sebesar 129,5 miliar. Yang terdiri dari beban administrasi, lain-lain dan beban pajak. Jadi Jakpro pun menyebut ada selisih keuntungan sebesar 6 miliar. 6 miliar ya keuntungannya ya. Selain itu ada pula utang sebesar 4,9 miliar kepada Ancol. Ada lagi utang kepada PT Jaya Konstruksi Manggala. Ini tidak disebut nominalnya. Lalu utang dengan travel yang katanya tidak lebih dari 500 juta sampai 300 juta. Utang ke Ancol itu akan dibayar dengan penggantian bangunan yang terdampak sirkuit Formula E. Artinya keuntungan yang tadi disebut 6 miliar itu nggak utuh ya. Pertanyaannya, kemana komitmen fee yang 560 miliar itu di dalam hitungannya Jakpro? Kok nggak disebut sebagai modal oleh Jakpro? Sementara oleh Indef kan dimasukkan dalam hitungan sebagai modal. Ya kalau dimasukkan oleh Jakpro, jadi tekor bandar dong ya. Nggak dapat keuntungan, malah rugi besar banget. Oke lah, yang mereka sebut keuntungan 6 miliar itu sementara kita pegang sebagai klaim. Itu pun sangat memalukan buat Anies. Sudah heboh sampai disebut gubernur rasa presiden. Untungnya cuma ecek-ecek 6 miliar. Makin tampak bodoh kan. Sudah bayar ratusan miliar. Padahal di negara lain bisa dapat gratis. Sama Jakpro jadi kayak diakal-akali ya. Agar fee yang ratusan miliar itu nggak masuk sebagai modal. Agar bisa menyebut ada keuntungan dari Formula E. Padahal di analisa Indef itu dimasukkan. Yang kemudian dipakai sebagai alasan untuk menyebut cara kerja Anies lebih efisien dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Hanya kadrun yang percaya sama hitung-hitungan gak jelas kayak gitu. Sudah jelas uang rakyat dipakai 560 miliar rupiah. Sudah jelas acara selesai digelar. Masih ada 2 tahun lagi yang gak jelas bakal digelar apa enggak. Sementara duit itu kan gak bisa balik. Kenapa gak disebut sebagai modal oleh Jakpro? Wah, gara-gara Jakpro nih, Anies pun jadi nampak makin bodoh. Selalu dari kura-kura.